Tunggu. Nah, saya bicara secara kosmik, fisik. Kalian ikutin nggak? Jadi bayangin bola-bola dunia itu semua diikat oleh gravitasi yang dia punya sirkuit, ada sirkuitnya, jaringannya. Mana lebih logis daripada ini nggak ada tercipta? Kalau konsepnya Einstein sama ini ada benda-benda, nah dia bikin gravitasi. Mana lebih cocok? Gravitasi sebagai akibat atau gravitasi sebagai penyebab? Ini pikiran foundation banget untuk spirituality. Kalau di beberapa ajaran yang mungkin saya baca itu dia mempunyai poros. Jadi kalau di daerah ini, Pak, di daerah Nordik ya, ada yang namanya Yggdrasil. Nah, dia memanifestasikan bahwasanya bumi ini ditopang oleh pohon yang besar. Gitu. Nah, si buah-buahannya ini itu planetnya nih. Gambarnya nanti ada Nephilim apalah gitulah. Saya lihat di Nordik ya. Jadi ada satu titik poros. Kalau di apa namanya di ajaran-ajaran Abrahamik itu ditopangnya sama gunung. Jadi ada gunung yang tinggi menjulang. Oke. Itu teori salah semua. Saya mau tanya aja, ini planet nih, planet bumi kita. Dia harus, kok nggak jatuh planet kita? Kok bisa kayak ngambang? Kan kayak ngambang, betul nggak? Alam semesta itu gede, dia kayak ngambang. Terus dia mau muterin matahari, kok kayak ngambang? Oh, itu karena gravitasi di antara dua massa, jadi otomatis dia ngambang. Enggak. Kalau di bro, itu di tengah ada dengan kalau bicara pohon seolah-olah kita bilang planet kita ditopang sama kura-kura. Nah, kalau di Cina kan gitu. Jadi ada yang mau yang datang begitu. Jadi kayak ada penopang. Mana nggak ada penopang. Yang ada itu ya di tengah ada pusat, dia itu terikat sama sirkuit yang musaf. Semua fokusnya ke sini. Kayak black hole gitu. Sama, kita berdoa juga semua fokusnya ke sini. Itu konsep dulu harus dibenerin dulu konsep pikiran kita dulu. Kalau enggak kalian nggak bisa kun fayakun, nggak bisa manifestasi. Iya, jadi manifestasi dulu terbatas. Ya, harus tahu dulu prinsipnya dulu. Dan nanti saya akan buka topannya. Saya tulis paper saya itu semua penuh rumus matematik. Tapi mudah, biarpun kalian nggak ngerti matematik, kalian mudah. Karena mudah mengikuti. Saya udah bikin 10 paper atau jurnal itu Nobel Prize kelas semua, sombongnya begitulah. Ya. Karena kan saya harus hati-hati menyampaikan ini kalau nggak ada bukti. Jadi yang saya sampaikan, ada 50 paradoks di dunia yang nggak bisa dipecahkan oleh sains. Saya dengan teori ini pecah semua, itu 50-50. Nah, spiritual, jadi ada jaringan gravitasi kosmik, fisik, ada jaringan juga gravitasi pikiran. Ya. Ada 5 gravitasi. Pertama, gravitasi sirkuit fisik kosmik di pusat. Kedua, jaringan pikiran, sirkuit pikiran, ada gravitasi. Ketiga, jaringan. Nah, kalau jaringan pikiran itu namanya cosmic mind sebutnya. Sering kan disebut kosmik. Kita ngomong cosmic mind apa? Itu gravitasi. Ya, yang mengikat semua pikiran kita, semua pikiran orang lain diikat temannya. Nah, masuk ke dia. Kayak Ka'bah, semua orang nyembah ke dia, nah kayak gitu tuh. Itu ada sirkuit. Kalau kalian nggak tahu sirkuit itu, kalian kasih saja ke sirkuit mana. Kayak kabel telepon, ada kabelnya, sirkuitnya kalian harus tahu. Ya, yang kedua ya. Yang ketiga, ada jaringan sirkuitnya, sirkuit namanya sirkuit roh. Emang you mati, roh you pergi, melayang-layang kalau nggak ada gravitasi, bro. Kan kita pikiran kita dibodohin, oh mati dia kemana, gimana kok bisa terbang, nenek moyang kita leluhur, gimana, gravitasi, ada gravitasi roh, bro. Sirkuitnya beda sama jaringan fisik tadi. Tubuh kita ikut gravitasi apa? Fisik.
Pikiran kita ikut gravitasi apa? Sama lokasinya. Tapi jalurnya lain. Pikiran kita mau gini, badan kita nggak bisa. Karena kabelnya lain, ngerti nggak? Tapi semua di pusat, ngerti nggak? Pahami dulu ya ini. Ini pengajaran spiritual tinggi ini. Ya, ada jadi gravitasi, sirkuit gravitasi fisik, sirkuit gravitasi pikiran, sirkuit gravitasi roh, sirkuit gravitasi jiwa. Ada 4 tuh. Yang kelima apa? Sirkuit gravitasi kepribadian. Goal kita yang 4 itu untuk mencapai sirkuit kepribadian dari yang ilahi itu. Yang di tengah itu gravitasi dan energi di situ, bro. Ada 2, bukan hanya energi. Ada gravitasi, ada energi. Dia punya 5 sirkuit. Jadi kita harus pahami gravitasi fisiknya gimana. Hukum Newton sama hukum Einstein kita bantah dulu. Nomor 2 baru nanti paper saya bikin itu tuh Tovar. Pikiran gravitasinya gimana. Ada rumusnya sendiri. Sehingga kalian berdoa udah nggak kira-kira lagi. Udah nih rumusnya gini. Ini menyatukan sains sama spirituality. Yang ketiga, spiritual pikiran yang ketiga, jiwa, yang keempat roh. Nah, sekarang banyak yang nanya jiwa. Pikiran sama roh tidak bisa berhubungan, sirkuitnya beda. Di antara itu terletak jiwa. Jiwa itu adalah antara pikiran kita sama roh. Jadi jangan bicara spirituality roh, bro. Ya, kalau jiwa kita kan, kalau ini juga nggak berkembang kan, jiwa you bantet, dwarf, kerdil, nggak berkembang. Yang dilihat itu akhirnya semuanya itu jiwa. Karena yang berevolusi itu jiwa. Bukan roh. Bukan pikiran, jiwa. Kalau pikiran lu nggak sehat, mau berhubungan sama roh nggak bisa. Jiwa lu juga jadi nggak sehat. Oleh karena itu, sajian itu mulai dengan pikiran yang sehat, supaya jiwa lu tumbuh. Supaya sajian itu sampai melalui sirkuit. Itu gitu. Nah, sekarang berarti kita bicara spiritualitas, udah nggak abstrak, udah ada strukturnya, betul nggak? Enak nggak sekarang, saudara? Ada struktur di tengah, ada kayak di kanan, ada sirkuitnya. Fisik beda, ini tapi ada sirkuitnya. Ujung-ujungnya kepribadian. Kita apa? Kepribadian kita jadi kepribadian ilahi.